Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Danantara, sebuah super holding BUMN yang menjadi lembaga pengelola investasi dengan dana kelola mencapai 14.000 triliun rupiah. Dengan Danantara ada harapan Indonesia menjadi pemain besar di level internasional. Tapi pada saat yang sama juga muncul kekhawatiran terjadinya salah kelola dan intervensi politik. Mampukah Danantara menjadi semacam Temasek milik Singapura dan Hasanah milik Malaysia? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Peresmian dilakukan di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Saat meresmikan, Presiden Prabowo didampingi para mantan presiden dan wakil presiden. Mereka adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-11 Budiono dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Pertama-tama tentunya kita penasaran, seberapa banyak aset yang ada atau nantinya akan ada di Danantara ini. Nah, jadi jumlah pengelolaan aset dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa pendanaan awalnya saja rencananya akan disuntik dana sebesar 325 triliun rupiah. Dan diproyeksikan nanti ke depannya Danantara ini akan mengelola lebih dari 14.000 triliun rupiah. Jadi Presiden ingin menggabungkan BUMN, jadi super holding BUMN ini akan tergabung di Danantara ini. Nah, ini akan mengonsolidasikan pengelolaan BUMN tersebut, khususnya BUMN atau badan usaha milik negara yang besar-besar begitu ya. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara, sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan 7 badan usaha milik negara (BUMN). 7 BUMN yang telah bergabung dalam Danantara sebagai tahap awal adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MindID. Ekonom dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kiryanto, menyebut Danantara ini bisa menjadi daya ungkit dan daya dorong kegiatan ekonomi. Kalau Danantara ini betul-betul nanti di-manage dengan baik sebagai super holding ya, BUMN dengan AUM yang besar tadi, harapannya ini memberikan semacam daya ungkit ya, sekaligus daya dorong kepada kegiatan ekonomi. Kita tahu di situ ada 3 bank himbara besar semua, tiket size-nya rata-rata hampir 2.000 triliun, yang mana mayoritas daripada aset bank-bank pemerintah kita itu kan isinya kredit. Mudah-mudahan kreditnya betul-betul berkualitas, dan lebih penting dari itu kreditnya adalah kredit produktif sehingga bisa mengenerate unit-unit aktiviti ekonomi yang lainnya. Danantara diharapkan akan menjadi lembaga semacam Temasek punya Singapura atau Hasanah punya Malaysia, serta lembaga serupa di negara-negara lain. Dengan pengelolaan dana mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.000 triliun rupiah, Indonesia akan diperhitungkan di dunia. Saya kira ini cukup clear ya. Kalau di sebuah negara besar seperti Indonesia itu memiliki lembaga pengelola dana investasi seperti Danantara, yang itu juga bisa kita klasifikasikan sebagai sovereign wealth fund, itu maka Indonesia itu akan dipercakapkan di fora-fora internasional, terutama di kalangan global investor. Kita tahu tetangga kita dekat, yaitu Malaysia punya holding yang namanya Hasanah, kemudian Singapura kita punya mengenal juga mereka punya holding super holding yang namanya Temasek, dan dua-duanya terbukti betul-betul efektif dan kontributif bagi ekonominya. Nah, paling tidak kita bisa belajar dari 2 super holding state owned enterprise ini, baik Hasanah maupun Temasek ya gitu. Nah,
Kalau ini digabungkan tadi valuasinya kan kurang lebih 15.000 triliun atau ekivalen dengan 900 miliar US dollar kata Pak Presiden. Itu berarti kita menduduki peringkat ke-7 di dalam konteks sovereign wealth fund secara global. Dan tentu ini nggak main-main. Kendati ada harapan besar, tapi pembentukan Danantara bukan berarti tanpa kritik dan kekhawatiran. Poin utama yang disoroti adalah risiko salah kelola dan korupsi. Beberapa pengamat mengkhawatirkan potensi salah kelola dan korupsi dalam pengelolaan Danantara, mengingat pengalaman negatif dengan dana serupa di negara lain seperti skandal 1MDB di Malaysia. Kekhawatiran lain adalah potensi intervensi politik, terutama karena lembaga ini berada di bawah kendali langsung Presiden. Hal ini dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Danantara mungkin tidak diawasi oleh lembaga audit negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Menjawab berbagai kekhawatiran itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa Danantara harus dikelola secara transparan dan dapat diaudit oleh siapapun dan kapanpun. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan Danantara harus dikelola dengan matang dan penuh kehati-hatian. Untuk itu, prinsip bersih dan transparan menjadi fondasi tata kelola Danantara yang baik agar bebas dari praktek korupsi. Presiden juga menyampaikan Danantara harus terbuka, siap diawasi dan diaudit oleh siapapun dan kapanpun. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. CEO BPI Danantara Rosan Ruslani menegaskan CEO dan jajaran Danantara tidak kebal hukum. KPK pun bisa memeriksanya apabila ada tindakan yang tidak patut. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal sangat-sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar, ya. Sebagai desain baru pengelolaan dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund, Danantara merupakan terobosan yang baik. Tapi dalam pengelolaan aset negara, ide baik dan niat baik saja tidak cukup. Perlu pengawasan yang baik agar semua bisa berjalan sesuai rencana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.